Nah, nah, hmm, nah, sesungguhnya amal ini pekerjaan. Sesungguhnya pekerjaan itu syak, berat. Nah, nah, syak. Nah, hmm, ayo, betul ini. Nah, apa artinya itu? Ya, memuliakannya. Nah, hmm, nah, hmm, artinya aku menaruh kasihan. Tuh, ashfaqqa. Aku menaruh kasihan pada wanita. Ya, itu inah ini maksudnya ini wanita yang sesungguhnya dia itu layak dikasihani. Layak dikasihani. Nah, eh, hmm, hmm, ya sur. Nah, telah hadir, hadoro telah hadir. Hmm, hmm. Ayo, telah hadir orang yang sesungguhnya kehadiran mereka itu membuat aku senang. Nah, baik. Nah, baik. Dari dilihat dari struktur kalimatnya ini. Nah, kalau ina sudah kita ketahui dia menasob dan merofa. Lihat saja di sini ada isimnya, ada khobarnya. Baik. Tayyib isimnya ina itu boleh dari domir, innahu, inna di sini ini boleh. Tayyib. Ini lengkap sekali. Ada isimnya, ada khobarnya. Nah, jadi pembahasan di sini nih kapan hamzah di lafadz inna itu di kasroh. Kan kadang juga anna. Nah, sekarang kita anna udah lewat, sekarang kita bahas kasroh. Nah, tempatnya hamzah kasrohnya hamzah di lafadz inna. Ini kita bahas sekarang. Jadi fokus dulu kita bahas sekarang ini tempat ya hamzahnya itu di kasroh di lafadz inna. Tayyib. Nah, udah tadi kita baca. Nah, kita baca al-bahthunya. Kita baca al-bahthunya. Nah. 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 Ya, ini wasmiha.
tastati'u. Hamzatu. Inna maksudnya di sini. Inna. Oh. Nah, nah dipakai. Nah, waqi'atan. Nah, waqi'atan. Nah. Ma'khudatin. Nah, nah, baik. Contoh. Inna. Awal kalimat. Nah, nah, ya, yang diturunkan darinya. Nah, nah, tastan gitu. Nah, takunu. Enggak kan dia ini contoh doa apa dah dalam kurung gitu. Ada pengaruh.
artinya bacanya hamzah in. Ini makulul qaul. Jadi menjadi mudhaf mabni. Nah, baik. Ayo, jadi sebenarnya awal kalimat silah namanya. Silah itu apa? Kata sambung. Kata sambung. 6. Nah, menyimpulkan, itu nama ada istilah istimbat, menyimpulkan. 6. Nah, udah lagi nama ya watina. Ditakwil, diubah ya, iya, menjadi satu bentuk masdar. Nah, now ini bacanya adalah wa ishtaqo yashtaqi, ya, ishtaqo minhu. Baik, yang kedua ini artinya adalah jika terletak setelah kata kerja yang bermakna ucapan qaul atau kata yang diturunkan darinya. Jika terletak setelah kata yang bermakna ucapan qaul atau kata yang diturunkan darinya. Nah, jika ternyata setelah kata kerja bermakna ucapan qaul atau kata yang diturunkan darinya. Nah, mana ucapan qaul atau kata yang diturunkan darinya.
Nah, ya, jika terletak di awal kalimat silah. Jika terletak di awal kalimat silah. Apa sih silah itu? Penyambung. Nah, ini dia. Ini tiga ini, perhatikan. Kalau ada tiga ini, hamzahnya itu di kasroh. Kalau selain dari ini, hamzahnya dibaca fathah. Gitu saja. Nah, kapan sih hamzah inna itu di kasroh? Ya, kapan? Satu, jika terletak di awal kalimat. Pokoknya makanya di awal kalimat itu inna. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Banyak sekali dalam Quran. Innalladzina kafaru la tughniya anhum. Di awal pokoknya hamzahnya di kasroh, lafadznya inna jika terletak di awal kalimat. Pokoknya di awal-awal kalimat. Innalladzina kafaru inna lil muttaqina mafaza. In di situ, jangan annal muttaqin. Kenapa? Karena itu di awal kalimat. Ya, insyaallah paham nih satu nih. Ya, tempat-tempatnya hamzah yang dibaca kasar. Udah paham insyaallah satu nih. Hai. Selanjutnya katanya di sini, jika terletak setelah kata kerja yang bermakna ucapan atau qaul atau kata yang diturunkan darinya. Maksudnya apa? Setelah lafaz mungkin kola, mungkin takul. Ya, sebagaimana dalam contoh ini. Nah, lihat contohnya. Nah, lihat. Nah, di sini ada kola, ada kul, ada la takul. Nah, setelah lafaz-lafaz ini, kola mungkin kul mungkin takul, pokoknya ini yang turunan masuk itu masdar hanunya, tasrifnya, maka hamzah di lafadznya inna itu di kasrah. Insyaallah dipahami ini. Ini maksudnya di sini poin 2 ini. Ya. Nah, baik. Selanjutnya ini menarik lagi, yang ketiga, kapan sih inna itu hamzahnya di kasrah? Terakhir, jika terletak di awal kalimat silah. Maksudnya apa? Nah, ini penting nih. Maksudnya adalah dia itu sebagai penyambung. Dan penyambung. Jadi silah itu, ingat, penyambung. Silah itu artinya penyambung. Ya, penyambung. Nah, makanya dia butuh apa kalau udah bicara ini silah, maksudnya silah mausul. Banyak kemarin kita tekankan, ya, bab tentang haid nifal ini penting. Nah, ini dia. Mana contohnya ini? Allati isi mausul, maka dia butuh silah. Silahnya ini sampai akhir. Allati innaha, bukan annaha, bukan anni, bukan, tapi innaha, inni. Dia lagi hadaral ladzi, alladzi isi mausul. Inna. Nah, tuh. Inna. Ini perhatikan ya. Inna hadar, ya. Hadaru rahum. Afan hudu. Dur. Ya, satu permulaan. Dua itu setelah lafaz, mungkin kola, mungkin kul, mungkin takul, mungkin kaulan. Pokoknya lafaz yang turunan ini, tasrifnya ini. Nah, itu dia. Taib. Nah. 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 Ayo. Hmm.
Nah, ayo, baik. Coba diterjemahkan dulu latihan pertama ini. Nah, silakan deh. Nah, ini maksudnya bukan jelaskan, tentukan. Nah, nah, hmm, hmm, inna Madinatun wasiatun itu betul. Al-Arja'i. Hmm. Baik. Arja itu terjemahannya mana tadi nasnya? Tasyarubian arja, wasi arja. Nah, maksudnya di sini apa? Sesungguhnya Inna Kairo adalah kota yang sangat luas. Bukan di sini ya. Kota yang sangat luas. Kota yang sangat luas, wasiah. Sangat luas. Nah, 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 bi'annaha katsiratul ma'abid. Ma'abid wal madaris wa qad qala mu'arrakhun. Nah, dia itu mudhafun ilaih. Ayo bi anna katsirata. Apa kok katsiratu khobarnya khobarnya anna. Jadi gimana sekarang ma'abid wal madaris. Nah, itu dia. Mu'arrakhun atau mu'arrikhun boleh ya, lebih tepatnya mu'arrikhun. Nah,
malja'an. Maksudnya itu tadi ya sebelumnya yang terkenal itu apa? Karena anna yaitu memiliki banyak kuil dan madrasah, itu dulu sebelumnya terjemahannya. Nah, terus para sejarawan ya mu'arrikhun, para sejarawan ya telah berkata, nah sesungguhnya inna ia pernah menjadi tempat berlindung bagi banyak ulama, perlindungan bagi banyak ulama. Nah, nah, muzdahima syawari'aha fa idza zurtaha adhashaka. Nah, anna syawari'aha muzdahimatun. Akan dibuat kagum, kagum karena apanya anak itu jalan-jalannya itu padat. Nah, perhatikan konsepnya ya. Nah, hakanta tazamaha masa jidiha. Nah, ganti mati. Abda'athu. Wa alimta. Nah,
Nah, ingat tugasnya di sini adalah tentukan dalam kalimat-kalimat berikut ini mana yang inna, yang di hamzah di kasroh, dan mana yang di fathah. Anna, inna ini dengan hamzah di kasroh, dan anna dengan baca fathah. Terus sebutkan alasannya kenapa dia hamzahnya di atas wawu, di atas meja. Nah, ya, ini dia. Nah, nah, Baik. Di sini yang disuruh sama penulis adalah tentukan dalam kalimat berikut ini mana inna ya dengan hamzah kasrah dan mana anna ya dibaca fathah. Nah, contohnya inna terus ini juga nih innaha kanat. Nah, anak iya masuk ya kok awal kalimat itu kata kola di depan itu. Nah, ingat setelah lafaz kola, ingat perhatikan kul la takul, pokoknya kola dengan urutan tasrifnya. Nah, ini nih kalau ada bingung kita inna apa ana, inna langsung. Nah, ini ilmunya penting banget dipegang. Baik. Mana lagi? Yang dibaca kasroh hamzanya. Nah, innaha di sini. Allati innaha. Tuh, silatul mausul yang udah kita bahas tadi. Sebagai sila. Allati ya innaha. Nah, nah kalau dia ini udah selesai sebenarnya nih, udah tunjuk alasannya juga. Nah, kalau dia yang dibaca fathah ya banyak sekali di sini. Bi annaha, innaha, ayo, anna syawari'aha. Nah, innaha juga nih banyak sekali. Apa kok innaha, annaha ya, dibaca nah, ini mudah sekali ya. Latihan fokusnya kita sekarang adalah perhatikan ini teorinya itu ada 3. Setelah lafaznya ini satu, kapan sih bulu yang ada itu. Nah ya setelah lafaz kola itu maksudnya kola, mungkin kul, mungkin takul, mungkin ya gitu ya, tasfirnya itu sama nanti apa dia setelah silatul mausul kayak tadi allati dan seterusnya kita contohkan dulu. Nah, itu yang perlu diperhatikan masalah ini, penting ini karena tentang tanda baca. Nah,
Nah, kita lewat saja ini. Zaina. Nah, latihan. Nah, taksimul fi'il sahih wa mu'tal. Nah, ini sekarang. Nah, ini cukup dulu materi yang tadi. Nah. Nah. Ayo, Pak. Nah. Nah. Ramal la'ibu al-qurata. La'ib. Anta la'ib. Na'am. Pemain. Nah. Darsahu bukan darsahu. Darsa. Katibu. Nah. Toyib, cukup. Ayo. Cukup. Nah. Oke. Ini dia perhatikan teori yang kita bahas sekarang ini tentang fiil sahih dan mu'tal. Nah, kalau lihat dari contoh nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, 7, 8, 9. Nah, ini semua sampai 9 ini masuk ke sini. Nah, baik. Selanjutnya lagi, perhatikan lagi, sebutkan. Penulis di sini adalah 11. Itu udah mutal ini. Wasaba, wajada, wahaba, nala, mala, nama, sampai halaman atau sampai selesai. Halaman nomor 24. Ya, udah selesai halaman 24. Itu semua apa? Fiilnya mu'tal. Sisanya tadi sebelum kita. Itu harus diperhatikan. Nah, mudhaf ini ada mafruq ada makrun. Nah, itu udah kita bahas. Baik. Perhatikan ini penting banget ini. Fiil sahih apa contohnya? Apa pengertiannya? Begitu juga mu'tal harus tahu. Ini dia. Nah, baik. Nah, cukup dulu ya. Udah ngantuk kayak nih, diam-diam ini. Nah, baik. Tiba-tiba ngoroknya. Nah, insyaallah besok pagi kita lanjut lagi. Nah, tanah kitabnya kita lanjut lagi di pertemuan besok hadis. Nah, siangnya itu kalau ada tahsin dikasih tahu biar enggak belajar siang jam 9 itu. Nah, iya itu maksudnya 9 itu kalau enggak kosong chat saja. Ya, mungkin setengah jam ya, tuh chat beritahu ya belajar ya persiapan dan seterusnya. Nah, ini semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wa iyyak wa iyyak.